satu ini ya, ada Mbak Anita Sukarini dari Jawa Tengah, Pak Budi Utomo dari Jawa Timur, Pak Khairuddin dari Nusa Tenggara Barat, dan Pak Rahmat Hidayat dari Jambi. Wah, luar biasa ini. Ini kita kolaborasi di ruang virtual ini. Artinya teknologi ini kita mendekatkan yang jauh ya, mendekatkan yang jauh. Dan di sini saya apa ya, eh, apa ya, motivasi kayaknya kurang cocok ya. Saya juga butuh motivasi ya. Jadi Ya, saya mungkin juga berbagi, Pak. ya berbagi, kita sama-sama berproses, sama-sama belajar. Nah, di pandemi COVID-19 yang saat ini hampir insya Allah mudah-mudahan segera berakhir, ini ternyata memaksa kita sebagai guru untuk semakin adaptif dengan teknologi. Betul, kita semakin adaptif dengan teknologi. Dan banyak sekali teknologi yang bisa dipergunakan untuk kita tetap bisa berinteraksi, mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada siswa ya, kemudian juga berbagi dan juga bahkan mencari nafkah dari dengan teknologi ini. Nah, ini rekan-rekan dari sahabat rumah belajar sudah mahir untuk membuat blog, membuat vlog. Nah, itu tidak hanya mengekspresikan materi pembelajaran, konten pembelajaran kepada siswa-siswi, kepada orang lain, bahkan dari situ juga bisa menjadi passive income. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga bisa jadi wawasan. Jadi wawasan. Dengan teknologi ini kita dimudahkan dengan banyak hal ya, dengan banyak hal. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar ya bagaimana mengintegrasikan portal rumah belajar dengan Google Workspace for Education. Jadi dua item besar di sini. Ada rumah belajar dan ada akun belajar. Nah, dua-duanya ini diberikan oleh pemerintah. Pemerintah ini hadir di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka pemerintah hadir melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita diberikan platformnya, wadahnya istilahnya. Wadahnya dengan menggunakan Google Workspace for Education. Nah, nanti Bapak Ibu belajar bagaimana betul-betul memanfaatkan akun belajar ini ya. Nah, nanti disampaikan secara detail bagaimana mulai dari dari apa optimalisasi di Google Drive, kemudian juga nanti bagaimana kolaborasi dengan menggunakan Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide, dan masih banyak lagi nanti Bapak Ibu bisa dipelajari yang harapannya itu nanti bisa betul-betul diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Jadi mudahkan tugas dan profesi kita sebagai guru dengan teknologi. Jangan sampai dengan teknologi kita malah dipersulit. Ketika kita menggunakan teknologi itu malah mempersulit, berarti teknologinya itu gagal gitu. Ya, jadi kita dimudahkan dengan teknologi. Ya, kita asesmen penilaian kita sudah tidak menggunakan kertas lagi, dimudahkan langsung otomatis. Nanti pakai Google Form bisa. Kemudian kita mengelola organisasi kelas dengan menggunakan Google Classroom. Nah, itu kita dimudahkan dengan teknologi. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana mengintegrasikan platform yang digunakan dengan menggunakan Google Workspace for Education itu dengan rumah belajar. Platform itu akan kering ya. Istilahnya itu platform itu kan wadahnya. Isinya apa? Isinya adalah rumah belajar. Nah, nanti Bu Anita, Pak Rahmat Hidayat, kemudian Pak Herodin dan Pak Budi Utomo nanti menyampaikan bagaimana ini mengintegrasikan antara akun belajar dengan rumah belajar. Nah, yang membuat hidup dari akun belajar ini adalah rumah belajarnya, Bapak Ibu. Kontennya, isinya, ya, isinya itu. Isinya yang akan dipergunakan untuk pembelajaran. Kalau platformnya, wadahnya itu banyak, salah satunya dengan menggunakan Google Workspace. Tapi wadahnya saja, platformnya saja tidak ada isinya, itu kering, nggak bisa dipergunakan. Nah, ini betul-betul powerful, bisa mengintegrasikan antara Google Workspace dengan rumah belajar. Dan pastinya saya nanti berharap ya dari sini banyak wawasan yang bisa didapat. Nah, nanti integrasinya seperti apa Mbak Anita ya? Bisa pakai RPP Hyperdoc atau pakai Google Sheet gitu ya. Banyak sekali Ya, kreativitas yang bisa nanti dikembangkan.
nanti bisa silakan bisa dikulik lagi. Karena ya ini ada yang berbagi ini. Ya. Jadi ini bisa nanti diolah lagi. Bagaimana sih kita mengefektifkan teknologi ya untuk pembelajaran. Ya, teknologi untuk pembelajaran. Oke, bisa diturunkan Bu Suryani. Ini berbagi ini. Nah, di sini nanti kan belajar juga ya, Bapak Ibu. Bagaimana merekam layar, berbagi layar. Nah, ini. Oke. Oke, Mohon begitu maaf ya, Bu Mbak Suryani. Mbak Anita, Pak Budi Utomo, Pak Herudin, Pak Rahmat Hidayat, sukses untuk kegiatannya, berbagi. Bismillah. Dari tentunya ketika kita berbagi itu tidak akan mengurangi. Ketika kita berbagi itu pasti akan bertambah, ilmu kita akan bertambah, bermanfaat lebih luas. Mungkin ada yang menurut kita remeh, sepele, tapi bagi orang lain itu sangat berarti. Jadi berikan, sampaikan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu pasti memerlukan itu, ya, memerlukan itu. Dan ini nanti bisa jadi referensi untuk pembelajaran jarak jauh, ya, jarak jauh, baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Semangat, tetap terus belajar dan terus berbagi, karena saya pun demikian, tetap berproses untuk memberikan yang terbaik di pendidikan ini. Karena kita tidak hanya hidup dari pendidikan, tapi bagaimana kita menghidupi pendidikan itu. Demikian Mbak Anita, Pak Budi, Pak Herudin, dan Pak Rahmat, sukses untuk kegiatannya. Salam sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan. Mohon maaf jika mungkin ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Baik, Duta. terima kasih. Terima kasih Pak Duta. Oke, sukses ya. Nah, ini menginspirasi sekali. Ya, Pak Farudin, terima Bapak kasih. Ibu, kalau untuk mengenal saya lebih jauh tidak mudah sih. Cari saja di Google nama saya, Fakhrudin Sujarwo. Saya alhamdulillah cukup populer kok di jagat maya. Silakan Bapak Ibu ya. Iya, oke. Nanti dari situ bisa diketik. berinteraksi di media sosial kita. Saya terbuka baik itu di Facebook ataupun di Instagram. Begitu Mbak Anita, sukses untuk kegiatannya ya. Saya mohon izin live. Ini berapa pertemuan untuk ininya, kegiatannya? Satu ini ya? Pak Rahmat? Satu ini aja Pak Duta. Oh, satu ini aja. Iya, selebihnya nanti ada kelas mandiri di Classroom. Oh, ini ya, asinkronusnya di Classroom-nya itu ya. Iya. Oke, baik. Saya mohon izin live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak. Sukses semuanya ya. Ya. Terima kasih Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi Bapak Ibu beberapa paparan dan motivasi dari Pak Duta, Pak Kapten juga, Pak Trainer juga, semoga bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu semuanya. Nanti silahkan kalau penasaran ingin kenal lebih lanjut bisa menghubungi sosial medianya di IG-nya dan juga di Facebook-nya Bapak Ibu untuk bisa lebih mengenal beliau lebih dekat. Terima kasih Pak Farudin Sugeng Tindak jika ada kegiatan lain beliau. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah materi inti ya. Jadi tema kita hari ini adalah integrasi portal rumah belajar dengan akun Google Workspace for Education yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu pasti sudah penasaran semua ya nanti apa sih yang mau dipaparkan oleh pemateri pada hari ini. Kita ada 4 materi, pemateri termasuk saya. Dan yang pertama nanti akan memaparkan materi adalah Pak Budi. Pak Budi Utomo, sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur. Sudah ready, Pak? Oke, sudah. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bonita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi mabadu. Yang saya hormati Ibu Anta selaku moderator dan juga rekan sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Tengah, juga Bapak Rahmat Hidayat, sahabat rumah belajar dari Jambi, Provinsi Jambi, serta Pak Khairuddin, sahabat rumah belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar integrasi portal rumah belajar dengan akun Workspace, Google Workspace for Education. Ya. Terima kasih atas waktunya sehingga Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya bisa bergabung pada acara pada sore hari ini. Dan saya yakin ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa Bapak sekalian, karena semua itu jika tidak dilandasi dengan niat yang kuat ya, Bu Anita, Pak Rahmat, Pak Herdin, ini pasti tidak akan sampai ke sini itu ya. Jadi kita kan hanya menge-share player, tidak ada form pendaftaran, tapi alhamdulillah Bapak Ibu karena niat yang kuat itu bisa hadir di sini. Jadi saya sangat salut sekali, sangat mengapresiasi Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk bisa belajar bersama. Jadi kami garis bawah di sini, kita di sini belajar bersama. Baik, Bapak sekalian, pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada sore hari ini diberikan kesehatan, kewarasan, sehingga bisa bertatap maya melalui ruang Meet pada sore hari ini. Dan yang kedua kalinya tak lupa salat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nanti siapa di yaumul kiamah nanti. Dan yang ketiga kalinya saya berterima kasih pada Bapak Ibu semuanya, baik dari rekan-rekan SRB maupun Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan atau bergabung pada acara pada sore hari ini. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama Bapak sekalian. Jadi Bu Anita, Pak Rahmat, Pak Herdin, ini kalau saya lihat di sini nih, saya sudah tidak asing lagi dengan nama-nama ini ya. ini kayaknya banyak teman-teman dari Ngawi ini. Ini. Oh ini. Ini ada Pak Priyati, ada banyak yang dari Ngawi ya nih. Ya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan nanti sudah pernah saya sampaikan di daerah di Ngawi itu ya. Jadi mungkin bagi yang dari luar daerah apa sayanya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan mengulas sedikit saja mungkin kulit luarnya ya dari portal rumah belajar serta akun Google Verification. Nanti mungkin dalamannya ya datanya Bu Anita, Pak Rahmat, Pak Herdin nanti akan mengulas lebih dalam lagi. Mohon izin saya ya Bu Anita ya. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu bisa, jika tidak ada yang ingin disampaikan bisa diturunkan juga ya raise hand-nya. Sudah muncul Bu Anita? Belum Pak, sedang proses mungkin. Oke. Oh enggak, baru proses. Sebentar. Mungkin jaringannya mungkin ya, yang agak lama ya. Agak delay biasanya Muncul. Pak. Muncul Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin tidak ada salahnya kalau kita perkenalan dulu ya, mungkin karena mungkin yang dari Ngawi sudah kenal, yang dari Jambi mungkin belum kenal, yang dari Jawa Tengah mungkin juga belum kenal, yang dari NTB juga mungkin belum kenal ya. Jadi tidak ada salahnya mungkin saya akan perkenalan dulu, karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi biar kita saling menyayangi dan saling mencintai ya, istilah kenalan dulu aja lah gitu ya. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya sama seperti Bapak yang lain, yaitu juga sebagai seorang guru dan saat ini juga diberikan kesempatan sebagai sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur tahun 2021 bersama Bapak Ibu yang lain, tadi ada Bu Anita, ada Pak Rahmat sama Pak Herudin. Nah, oke. Jadi kita di sini akan berbagi bersama Bapak Ibu
tentang bagaimana mengintegrasikan portal rumah belajar dengan akun Google Workspace for Education, di mana kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sejak tahun 2011 lalu telah meluncurkan sebuah portal, yaitu portal pembelajaran yang diberi nama dengan portal rumah belajar, di mana di portal ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan yang nantinya akan membantu kita sebagai guru untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita ingat bahwa kalau pada zaman dulu itu, ini kita ngomong zaman dulu ya, jadi zaman dulu itu kita yang namanya pembelajaran, guru itu sebagai pusat pembelajaran, pusat belajar, jadi teacher center learning. Jadi siswa itu ya menerima materi dan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun di era saat ini, di era digital saat ini, di era teknologi saat ini, semuanya sudah berubah paradigmanya. Jadi yang dulunya guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sekarang kita sudah terbalik sekarang. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran ini. Artinya apa? Artinya siswa itu bebas, dia mau belajar dari guru juga bisa, dari komunitasnya juga bisa, dari instruktur juga bisa, dari sekolah lain juga bisa, di perpustakaan, dari para pakar, internet, portal, bebas dia. Jadi siswa bebas menerima ilmu atau dari siapapun ya. Tuh. Nah, kemudian pembelajaran digital. Nah, jadi artinya dengan adanya portal rumah belajar ini akan menguatkan peran guru dalam pembelajaran digital ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu dengan mengenal portal rumah belajar bisa menguatkan Bapak Ibu semuanya, bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, mungkin ada yang masih belum pernah membuka apa itu portal rumah belajar, atau mungkin cuma hanya sekedar mendengar, atau mungkin juga sudah pernah membuka cuma belum sampai ke detail di dalamnya. Nah, jadi rumah belajar adalah sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Nah, ini untuk siapa? Ya, jadi ini portal ini diperuntukkan bagi kita para guru, tenaga pendidikan, siswa serta masyarakat luas. Artinya yang bisa mengakses ini tidak hanya guru saja, tapi tenaga pendidikan juga boleh, orang tua juga boleh, siswa juga bisa. Nah, jadi semuanya boleh. Dan ini portal rumah belajar ini dapat diakses secara online maupun offline, ya itu. Dengan cara apa? Bisa pakai PC, bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Nah itu. Jadi yang saat ini adalah yang digencar-gencaran adalah Bapak Ibu dipersilahkan, karena saya yakin yang namanya setiap manusia yang ada di dunia ini saat ini ya hampir semuanya punya gadget, hampir, bahkan anak-anak pun juga sudah memiliki gadget. Artinya monggo dimanfaatkan gadgetnya untuk hal yang positif, hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah bisa kita menginstal sebuah aplikasi dari rumah belajar ini. Tuh. Nah, inilah tampilan yang Bapak Ibu nanti yang misalkan Bapak Ibu membuka dari portal rumah belajar itu. Nah, kemudian, jika dalam bentuk aplikasi seperti ini di handphone, di mana kalau kita lihat desainnya sangat bagus ya. Jadi kemudian kita juga bisa dimudahkan dalam pencarian konten, performanya juga cepat, serta shareable, jadi mudah dibagikan. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, tidak akan saya ulas semuanya di sini. Jadi di mana di rumah belajar ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa fitur, ada fitur utama, ada fitur pendukung. Fitur utama ini ada sumber belajar, ada kelas digital, ada lab maya, serta ada bank soal. Nah, sedangkan di fitur pendukungnya ada peta budaya, ada BSE, ada warna jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada juga yang terbaru ada edugame serta AR. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa di sini ada pakarnya AR ini, ada Bu Anita ini. Nah, ini Bu Anita ini pakarnya AR ya. Nanti mohon Bu Anita bisa berbagi tentang AR juga kepada teman-teman itu. Baik, berikutnya, apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Artinya apa yang ada di sumber belajar ini Bapak sekalian ini
berdasarkan kurikulum. Kenapa? Karena setiap kita mengupload konten di sana ada namanya tim kuratornya, ada tim pengkajinya. Sehingga tentunya pasti akan dikaji terlebih dahulu sama tim sehingga konten yang ada yang dipublish itu sudah sesuai dengan kurikulumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kemarin-kemarin pada saat ikut di pembatik mungkin ada yang masih di antrian ya, karena masih di statusnya masih menunggu, ya mohon bersabar, mungkin masih dikaji oleh tim pengkajinya. Gitu. Nah ini mungkin bentuknya seperti ini ya untuk yang sumber belajar. Jadi di sana ada konten video ya, video pembelajaran, ada juga konten web berupa multimedia pembelajaran interaktif ya, ada juga namanya konten audio. Jadi itu gambarannya, nanti yang lebih detailnya akan kita buka bersama-sama. Ada juga yang namanya BSE. Di sini Bapak di portal Rumah Belajar ada menyediakan buku sekolah dari mulai jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, dan semuanya berstandar nasional. Nah, ini penting. Nah, kemudian ada juga lab maya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMP, SMA, ini bisa memanfaatkan lab maya ini. Karena apa? Di sini Bapak Ibu mungkin saat ini ya kita mungkin jarang atau kesulitan dalam praktikum ya. Jadi dengan lab maya ini bisa membantu kita bisa simulasi pembelajaran secara interaktif dan menarik ya melalui percobaan di lab maya ini. Nah, seperti ini ya, langsung aja berikutnya. Ada juga bank soal. Nah, jadi di portal Rumah Belajar ini juga menyediakan kumpulan soal-soal yang sudah dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Ada yang jenjang SD, ada jenjang SMP, ada SMA, SMK dan sebagainya. Nah, tentunya di sini memang belum begitu belum begitu lengkap. Nah, silakan Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk bisa sebagai kontributor di sini, silakan Bapak ya. Termasuk tadi di sumber belajar juga bisa sebagai kontributor dalam melengkapi konten video, konten web serta konten audionya. Tentunya pasti akan ada tahap untuk pengkajian itu. Oke, ada juga yang namanya kelas maya. Ini semacam kayak learning management system yang dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual. Nah, kita di akun Google Workspace for Education mengenal yang namanya Classroom. Nah, nanti ini sama Bapak saya lihat sama. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dan bisa dimanfaatkan juga bersama-sama. Bisa pakai Classroom, bisa pakai kelas maya. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih enak digunakan, silakan. Gitu. Jadi dari kementerian sudah menyediakan ini semuanya, dan dari baik itu di portal Rumah Belajar maupun di akun Google Workspace for Education-nya. Nah ini ya. Nah di kelas maya ini Bapak Ibu ada yang namanya bahan ajar, ada forum diskusi, ada untuk penugasan serta ujian. Tentunya Bapak Ibu sekalian di sini untuk masuk ke kelas maya kita harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara, kemudian sebagai guru serta mendaftarkan sebagai siswanya. Karena ini semuanya ada akun untuk mengaksesnya itu. Jadi harus didaftarkan dulu di sini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada peta budaya ini ya. Ada peta budaya di mana ini bisa kita melihat budaya di daerah di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu ya. Berikutnya ada warna jelajah angkasa, di mana sarana belajar tentang ruang angkasa dan bisa diakses secara online untuk sekalian, secara online. Nah, tinggal sekali seperti ini ya tampilannya. Tuh, kita bisa melihat mungkin planet-planet, itu melihat juga penampakan bumi. Nah, ada juga yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang saat ini kesulitan dalam mungkin dalam pengusulan angka kredit. Nah, kadang-kadang kita kan, di daerah kita kayaknya kok tidak pernah ada pelatihan ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, kunjungi saja portal Rumah Belajar di fitur pengembangan ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini akan mengarah ke akun yang itulah simpatik. Nah, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id itu. Nah, di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti secara gratis dan berlevel nasional. Nah, itu ya.
Oke, yang lain juga banyak, masih banyak yang lagi tentang bentuknya ini ya, ada karya guru, ada karya komunitas, ada karya bahasa dan sastra, ada edu game, ada juga yang terbaru AR, augmented reality. Oke, nah jadi monggo Bapak sekalian, kita bersama-sama, ayo kita manfaatkan portal rumah belajar ini untuk berbagi, berkolaborasi, belajar bersama rumah belajar. Nah, kuncinya Bapak sekalian yang pertama adalah kita harus belajar bersama. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa di sini kita ini belajar bersama. Bukan berarti kami yang dari sini yang lebih hebat, tidak, tapi kita di sini berbagi apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan saya yakin yang bergabung ini pun saya yakin juga ada yang lebih paham, ada yang lebih tahu ya. Makanya di sini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk belajar bersama. Yang kedua, terus menerus ya. Jadi dalam belajar itu kita tidak boleh cuma sekali, 2 kali. Ada yang menyebutkan bahwa belajar itu dari mulai lahir sampai nanti kita pindah lahat. Dan yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Jadi monggo Bapak Ibu manfaatkan nanti di forum ini, mungkin bila ada hal yang ingin ditanyakan, ingin berbagi, silahkan untuk bertanya. Dan yang terakhir adalah jangan takut mencoba, ini yang penting. Karena kalau kita takut mencoba ya akhirnya tidak akan bisa, dan jangan takut gagal gitu ya. Saya kira itu Bu Anita dan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Utomo, pemaparan tentang rumah belajar tadi sangat lengkap ya Bapak Ibu. Semoga bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa atau sudah sering memanfaatkan rumah belajar nanti bisa lebih menggali lagi, lebih memanfaatkan lagi untuk pembelajaran sehari-hari. Dan yang belum, Bapak Ibu yang belum mencoba untuk mengeksplor ataupun menginstal ya, silahkan untuk mulai membuka sekarang karena ini free ya dari kementerian. Silahkan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan, dan juga siapa tahu Bapak Ibu juga nanti ada yang bisa menjadi kontributor juga untuk melengkapi konten-konten yang ada di portal rumah belajar. Baik, Bu Diana, apa ada yang ingin disampaikan? Ibu Diana? Atau terpencet raise hand-nya? Biasanya terpencet ya Bapak Ibu. Oke. Silahkan mungkin bisa diturunkan Bapak Ibu. Biasanya kalau ada yang raise hand itu mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya. Oke, langsung saja, atau mungkin ada yang ingin bertanya satu saja Bapak Ibu jika ada, supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Ada tidak Bapak Ibu? Mungkin satu saja nggih untuk kali ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak Budi, terima kasih ya Pak Budi sudah memaparkan secara lengkap tentang rumah belajar. Nah, nanti kita akan coba bagaimana mengintegrasikan dengan akun belajar Google Workspace for Education. Selanjutnya materi kedua dari Pak SRB Nusa Tenggara Barat nih, Pak Hairudin. Sudah ready Pak Hairudin? Iya Bu. Oke, ya silakan Saya Pak kedua Hairudin. atau Bu Anita ya? Pak Hairudin dulu. Oke, baik. Terima Oke. kasih Bu. Inggih Pak. Silahkan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kalau di saya sudah sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore juga Pak WIP Pak. Oh sudah. Iya. Buruk. Ini siapa yang share screen ya? Izin Ibu Nur Hayati ya. Share screen-nya di Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada tanda panah, tanda panah ke atas mohon diturunkan nggih, diklik lagi, jangan diaktifkan. Lalu kita setting aja Bu ya. Bu Nur Hayati, Ibu Nur Hayati. Oke.
Oke, Bu Nur Hayati, mohon Terima- kembali ke mic. Oke. Izin Bapak Ya. Ibu, kali ini saya menyampaikan integrasi praktek baik yang lain. Kalau tadi tentang rumah belajar dengan Google Workspace, nanti ada materi tentang bagaimana memanfaatkan sumber belajar dan yang lain. Saya pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang bagaimana integrasi Google Workspace dengan salah satu platform lain, yaitu Quizzes. Bapak Ibu tentunya pernah ya main Quizzes ya. Di NTB sendiri sudah ada beberapa yang coba main, sudah lumayan. Saya yakin di provinsi lain ini ada Ibu Anita, Pak Rahmat, Pak Budi yang jadi leadernya, insya Allah banyak yang sudah mulai menggunakan. Saya mengikuti pepatah tadi dari Pak Budi, saya mengikuti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tak kenal nanti Bapak Ibu tidak tahu saya, jadi izinkan saya berkenalan. Iya. Izin Bapak Ibu ya. Saya share screen, ini saya perkenalan sedikit saja. Hari ini saya membahas Quizzes dan Classroom, integrasinya Bapak Ibu ya. Saya Hairudin dari SD 23 Mataram, instansinya, tepatnya ada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sama dengan Pak Budi, Bu Anita, Pak Rahmat adalah sahabat rumah belajar. Kemudian kami sama-sama seorang Google Certified Trainer. Saya juga seorang Quizzes Super Trainer, Bapak Ibu. Dan terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Fahrudin Sujarwo, saya punya sebuah passive income akibat dari teknologi ini, Bapak Ibu. Saya punya YouTube namanya Wahana Edukasi. Saya foundernya, ada Facebooknya, ada blognya, ada YouTube-nya begitu. Ada Instagramnya juga, tapi Instagramnya belum jalan. Nah, ini saja perkenalan awal Bapak Ibu ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan Classroom dan Quizzes. Jadi nanti kita bisa mencoba bermain. Saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat semua bermain menggunakan Quizzes di Classroom. Sebelumnya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki kelas ya. Bagaimana kita memanfaatkan akun belajar ID kita untuk membuat akun di Quizzes. Caranya sederhana Bapak Ibu. Saya share screen yang lain sebentar. Sudah tampak ya? Bentar, Pak. Keluar lagi, Pak Hairudin. Oh iya, sebentar. Pak, belum tampak. Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, untuk mengintegrasikan akun belajar ID Bapak Ibu Guru dengan Classroom yang sudah ada misalnya, Bapak Ibu Guru cukup masuk ke halaman Quizzes, yaitu tinggal diketik di browsernya Quizzes, seperti ini. Nah, masuk ke situs yang paling atas, halaman yang paling atas yaitu quizzes.com. Ini kita klik. Nah, ini tampilan awal Quizzes Bapak Ibu. Jadi Quizzes ini adalah salah satu platform gamifikasi. Jadi kita bisa mendapat soal, bermain game, tapi juga bisa menggunakannya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, nanti tahapan-tahapannya tentu saja ada. Pada topik kali ini saya fokus bagaimana kita menghubungkannya dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mencari kuisnya di Quizzes, tapi nanti ditugaskan di Google Classroom. Nah, caranya untuk login atau langsung mempunyai akun ini, Bapak Ibu silahkan klik login di bagian sini. Nah, karena kita sudah punya akun belajar ID, kebetulan akun itu juga login di laptop ini, di browser yang saya gunakan, silahkan Bapak Ibu Guru langsung pilih login dengan Google seperti ini. Login dengan Google. Nah, di sini kita tinggal memilih akun yang masuk. Apakah harus akun belajar ID? Tentu saja tidak. Ini bisa menggunakan akun Google yang lain. Tapi silahkan manfaatkan akun ini, jadi semuanya bisa kita gunakan. Akun premium yang diberikan oleh pemerintah ini kita gunakan di sektor-sektor pendidikan yang saling menunjang. Begitu di Quizzes, Bapak Ibu gunakan di Canva, dan yang lain. Jadi semuanya bisa jadi satu akun khusus pendidikan kita lah. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik akunnya.
Oke, ini tampilannya. Saya langsung ada muncul welcome back seperti ini karena akunnya memang sudah saya punya. Ketika Bapak Ibu guru nanti baru bergabung, nanti tentunya pilihannya berbeda. Ada opsi memilih sebagai guru, siswa, atau universitas begitu. Bapak Ibu silakan pilih sekolah, kemudian pilih sebagai guru. Nah, nanti tampilan awalnya sama seperti ini. Kita akan disambut dengan ucapan selamat datang di Quizzes. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya atau menggabungkannya dengan Google Classroom? Bapak Ibu guru silahkan klik di bagian kelas di sini. Di bagian kelas di bagian pojok. Sorry. Kalau besar pilihnya di pojok kiri. Di bagian kelas. Nah, kemudian di sini ada lambang Classroom. Nah, di lambang Classroom ini kita integrasikan, kita koneksikan Classroom dengan Quizzes. Caranya sangat gampang, kita tinggal klik Classroom. Nah, seperti ini. Kemudian kita memilih kelas mana yang akan kita koneksikan dengan Quizzes. Saya punya beberapa kelas, misalnya ini. Nah, di sini sudah ada kelas yang saya siapkan, misalnya kelas latihan Quizzes. Ini kita klik. Nah, kemudian di bagian bawah kita klik import. Nah, seperti ini. Oke, kita second game ini karena sudah masuk. Sorry, kita balik lagi. Nah, ini sudah masuk kelasnya. Kelas latihan Quizzes. Siswanya baru 1, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini, karena saya ingin mencoba bermain bersama Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru ada yang sudah punya Classroom kan? Punya akunnya ya? Saya undang sebagai siswa, bisa ya? Boleh dijawab di komentar atau dihidupkan mic? Bisa, Bu ya? Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya bagikan kode kelasnya Bapak Ibu ya. Silahkan gabung. Sebentar, saya bagikan kode kelas saya. Iya, saya cuma share tab ya tadi. maaf. Saya ganti share screen-nya ke kelas saya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, ini kode kelasnya. Nah, selain itu saya kirimkan di link chat ya. Kalau ada yang mau langsung klik, Bapak Ibu tinggal gabung, klik gabung kelas, atau bisa klik di link chatnya. Kita coba bermain kurang lebih 5 menit lah. Saya tunggu cuma 1-2 menit ya, sampai 16.45. Siapa yang bisa bergabung ke kelas, nanti itu yang coba bermain bersama, mengerjakan tugas. Oke, silakan Ada yang Bapak sudah Ibu. bisa? Ya, silakan Bapak Ibu, boleh langsung masuk. Boleh pakai HP atau laptopnya yang sedang. Kode kelasnya ini. Atau bisa klik link yang saya bagikan di chat Bapak Ibu. Coba saya cek ya. Oh iya, sudah gesit ini. Banyak sekali yang langsung bergabung. Ada Bu Elia, ada Bu Gianti, ada Pak Putra Yuda, ini sudah masuk. 6 orang siswa. Nah, sudah jadi 26, luar biasa Bapak Ibu guru yang bergabung ini, Bu Anita. Semuanya sudah langsung masuk kelas. Semuanya penasaran, Pak. Ingin mencoba. Saya juga sudah gabung, Pak Herudin. Wih, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, anggaplah yang itu sudah bergabung ya. Sekarang kita kembali ke Quizzes-nya. Oke, saya kembali ke Quizzes. Nah, bagaimana caranya kalau ada siswa yang belakangan gabung, sementara di kelas Quizzes saya, siswanya cuma 1, ini akun saya yang lain misalnya. Ini tinggal kita refresh saja. Kita refresh kelasnya. Oke, nah semua siswanya akan tergabung seperti ini. Nanti kalau ada siswa baru yang bergabung, kita harus refresh dulu sebelum memberikan tugas. Ya, kalau sudah tugas diberikan, siswanya baru bergabung, dia kemungkinan tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa mendapatkan tugasnya. Ini saya refresh lagi sekali, terakhir ya Bapak Ibu ya.
baru kita second quiznya, baru saya kasih quiz. Oke, ini sudah. Kemudian bagaimana caranya memberikan penugasannya? Saya klik di kuisku, kemudian kebetulan Bapak Ibu saya sudah siapkan kuis ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau membuat kuis sendiri, silahkan klik di bagian buat atau cari kuis yang sudah ada. Ini saya sudah punya kuis tentang rumah belajar misalnya, tentang materi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Ini saya klik kuisnya. Kemudian saya diberikan pekerjaan rumah. Nah, pada bagian ini saya setting kapan dia batas akhirnya. Misalnya batas akhir mengerjakan PR-nya saya taruh tanggal 8 jam berapa begitu disesuaikan. Oh, selesainya jam 8. Maka waktunya di sini langsung tertera. Nah, kemudian kepada mana kita tugaskan kuisnya. Nah, kita tinggal memilih kelas yang akan kita tugaskan seperti ini. Saya hanya akan menugaskan ke sini misalnya. Kelas quizzes ini siswanya ada 21 tertera seperti ini. Nah, bagaimana penilaiannya? Saya setting default saja. Nama tugasnya di setting apa? Misalnya tugas rumah belajar. Ini kemudian saya klik selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa setting lagi bagian bawahnya. Apakah kita acak jawabannya, pilihan jawabannya di pilihan jawaban dan pertanyaan yang mau diacak. Apakah siswa bisa mendengarkan musik ketika mengerjakan, ini bisa kita setting. Kalau sudah yakin, kemudian kita klik tugaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ini. Silakan Bapak Ibu coba cek di Classroom. Cek di Classroom-nya ada tidak penugasannya. Coba saya share screen semua ya. Coba Bapak Ibu, ada tidak penugasannya? Bu Anita ada ya? Di beranda ya Pak ya? Di stream ya? Di tugas kelas biasanya. Oh, di kelas. Oh, tugas rumah belajar. Oke, baru masuk Pak. Ada ya? Sudah. Ada Pak. Ya, Bapak Ibu tinggal mengerjakannya nanti. Caranya sama, Bapak Ibu klik dan pastikan Bapak Ibu masuk mengerjakannya dengan email yang sama. Ya, email yang sama dengan yang digunakan di Classroom. Ya, seperti itu. Nanti baru bisa mengerjakan. Kalau guru bedanya, kalau guru tidak mesti harus email yang sama. Tapi kalau siswanya harus email yang sama. Mana email yang digunakan di Classroom itu yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Kalau guru tidak harus. Misalnya email di Classroom berbeda dengan email yang di Enggak, kalau di Nana kan Quizzes waktu itu itu bisa. pakai kan dokter aku. Ada yang mulai mencoba? Pelawaan cibu Iya. ya. Coba saya lihat ya. Belum ada ya? Ada yang bisa mencoba menjawab ya, Bapak Ibu? Baru nyoba ini Pak saya. Ini pilih ada dua pilihan, mobile sama web link. Boleh, yang mana kalau Ibu pakai HP berarti lebih baik pilih mobile. Mobile. Ya. Laptop, kalau laptop web link. Ada ya? Ini masih nyoba muter, saya lihat. Nah, jadi guru bisa melihat nanti siapa yang masuk mengerjakan, siapa yang belum, seperti itu. Nanti dia terlihat di sini. Coba saya masuk ke akun saya yang satu. Nah, lebih kurang begini Bapak Ibu. Nanti setelah misalnya ada Bapak Ibu guru yang telah selesai mengerjakannya di kuisnya, Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan di Classroom atau selesai mengerjakan kuisnya itu, nanti nilainya otomatis langsung masuk ke Classroom tanpa harus kita koreksi lagi. Kalau ada yang tertahan atau belum masuk, paling tunggu beberapa menit, biasanya nanti hasilnya itu akan masuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang sering saya lakukan. Nah, ini sudah ada yang masuk. Bundo Eya ya namanya. Ini sudah mengerjakan benar semua ya, 80%. Jadi yang masuk nilainya di Classroom 80. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak yang sudah mulai mengerjakan. Ada
Sukma Suci, Pak Putra, Ibu Lia. Nah, ini sedang mengerjakan. Nah, beginilah Bapak Ibu lebih kurang cara mengintegrasikannya antara Quizzes dengan Google Classroom. Nah, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang menarik atau ada yang sedang asik mengerjakan? Materi saya sampai sana, Bu Anita ya. Saya bagiannya cuma integrasi itu. Terima kasih atas kesempatannya. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Sambil kita melihat progres yang mengerjakan. Saya baru selesai nih Pak, nggak tahu tadi. Oh. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang sambil nge-games dengan Quizzes, ada yang mau bertanya? Ini mungkin kalau Quizzes sudah banyak yang menggunakan ya Pak, cuma kalau mengintegrasikan dengan Classroom, saya pribadi juga belum pernah. Ternyata lumayan efektif juga ya, langsung Ya, kita nggak dimasukkan capek. Classroom. Iya, Ya, kita nggak capek betul. ngoreksi. Langsung Wah, jadi bisa siaran. dicoba. Oh, saya salah satu yang mana ya? Ya, ini Mbak Nita salah satu nih. Mau dilihat laporan. Jangan-jangan Pak ketahuan nanti. Kita klik ya. Oh, ini bahaya nih, SRB salah nih. Pak Rahmat gimana, Pak? Ini tentang rumah belajar, slogan yang salah. Kita ini. maafkan aja. Enggak, itu Slogan tadi rumah salah klik belajar. kok, salah klik tadi. Kalau Bunda salah di mana Pak Khairuddin? Mulyati Elvira ya, Bunda ya. Ntar. Ya, punya Bundo Eyang. Oh, Bundo ya. Heeh. Ini Bundo kalau saya cek dulu. Ada Bundo di Ea Google. ini sahabat rumah belajar juga ini Pak. Oh, ini fitur. Pak Rahmat. Iya, selamat sore Bu. Sama Pak Rahmat. Makasih udah Ini mau Bundo join ya. Bindo keliru di ini fitur pendukung rumah belajarnya. Tadi kan disampaikan Pak Budi yang paling baru itu ada AR ya, AR sama AR, onde mande. AR yang paling baru. Iya. Ya nak ngikuti Pak Budi tadi telat ya masuk. Wow, pantas ini pantas terlewat berarti. Terlewat ilmunya Pak Budi nanti berarti Bundo harus dengar rekamannya tadi. Siap. Boleh di-share rekamannya nanti Pak Khairuddin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Rahmat, Pak Khairuddin, Siap. kapan-kapan bolehlah belajar Quizzes dengan Ea. Belajarkan Ea Quizzes. Bu Kita Anita. collab ya, Bu ya. Oke, Saya ikut siap. juga, Bu. Sama-sama belajar ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya yang nanya nih, Pak Khairuddin, Ya, gimana Pak? kalau ini kan nggak semua siswa kita nih punya akun pembelajaran saat ini di Classroom, banyak yang belum dapat kan. Terus kalau Ya. nanti main terintegrasi di Classroom Quizzes-nya, langsung otomatis masuk nggak? Kalau kita kan yang Google Form kayak penugasan yang quiz dari Google Form kan nggak otomatis masuk tuh. Ya, kalau Quizzes langsung Pak, asal dia masuk menggunakan email yang sama saja di Classroom. Tidak harus akun belajar ya. Oke, Ya, jadi makasih siswa banyak, misalnya Pak. masuk pakai email biasa masih bisa. Oke. Maaf Pak Ada lagi, Khairuddin. Bapak Ibu? Oke, Halo. gimana Pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Khairuddin, saya tadi ngerjakan Quizzes itu kan minta kodenya. Saya enggak tahu kodenya berapa. Nah, kalau kejadiannya seperti Pak Mulyadi, kalau dia minta kode, berarti Bapak masuk menggunakan akun yang berbeda dengan yang ada di Classroom. Kemungkinannya begitu, Bapak. Coba dicek ya, misalnya Bapak menggunakan laptop atau browsernya, akunnya harus sama. Kalau dia berbeda, nanti dia akan minta kode. Kalau dengan akun yang sama, dia akan langsung masuk. Oh iya. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum, mau tanya-tanya. Oke, silakan Bapak, Pak Pria. Pak Pria Priyadi. Supriyadi. Ali. Oh, Pak Priyadi. Oke. Mari Bapak. Menanggapi dari Pak Rahmat Hidayat tadi, kalau kita membuat kuis atau soal di Google Form dengan menggunakan akun Belajar ID, untuk supaya bisa diakses oleh semua akun, berarti di setelan kuisnya, Bapak. Kemarin saya juga praktek itu ternyata harus dimatikan. Jadi di setelan kuisnya ada setelan yang dibatasi oleh
akun Kemendikbud itu ternyata harus dimatikan, itu baru bisa diakses oleh semua akun seperti itu. Jadi hanya share pengalaman dari saya kemarin seperti itu. Siap. Yang ini ya Bapak G, yang ini ada ya di situ Pak. Mengaktifkan ini ya. Ya, jadi ini kan harus kita off Bapak Ibu. Harus dimatikan itu. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih itu para tukar pengalaman dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyadi. Hebat Bapak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu untuk materi dari saya? Kalau sudah ada, sudah aman, berarti Bapak Ibu sudah paham atau sedang asik bermain ini di Quizizz. Oke, sekali lagi mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Hairudin. Materi hari ini mengintegrasikan Quizizz dengan Google Classroom ya, dengan memaksimalkan akun belajar yang dipunyai. Baik. Tadi sebenarnya sudah banyak yang bertanya ya Pak Hairudin ya terkait dengan pemanfaatan Quizizz. Nanti kapan-kapan boleh ikut gabung ya Pak kalau ada sesi khususnya ya. Saya juga pengen belajar ini. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Oke, sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu lainnya, selanjutnya giliran saya ya ini ya. Baik, hari ini saya akan berbagi Bapak Ibu tentang pemanfaatan salah satu portal atau fitur dari portal Rumah Belajar ya, yang baru happening, yang sedang populer dan baru keluar dari oven, fresh from the oven karena baru di launching beberapa bulan yang lalu, yaitu fitur augmented reality. Baik, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen deh. Sudah tertampil belum Bapak Ibu? Masih belum, Wanita. Oh, sedang proses. Ya. Baik. Saya izin matikan kamera ya, sepertinya agak berat di sini. Agak berat Wanita ya. Iya. Belum mau ya? Oh, sebentar, sudah saya ulang. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, muncul. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sedikit cerita saja ya Bapak Ibu. Tadi sudah tentang portal Rumah Belajar, kemudian tadi praktek baik pemanfaatan Quizizz langsung dengan terintegrasi dengan Google Classroom ya. Sekarang saya mau cerita saja Bapak Ibu ya, sini sharing saja pengalaman menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran yang kolaboratif, efektif, reflektif, inovatif, dan sistemik. Nah, perkenalkan ya Bapak Ibu, saya Anita Sukarini, guru kimia dari SMA Bina Widya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah sahabat Rumah Belajar tahun 2021 bersama juga dengan bapak-bapak pemateri tadi ya. Kemudian saya juga Google Certified Trainer, alhamdulillah tahun ini mendapatkan hadiah dari Google ya menjadi GCT dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, privilege yang luar biasa. Kemudian saya juga co-kapten Belajar ID dari Kota Surakarta. Nah, hari ini kita akan sharing saja nggak Bapak Ibu tentang media AR. Di sini ada banyak sekali sih media AR yang bisa kita manfaatkan.
Bahkan kita juga bisa membuat sendiri dengan mudah Bapak Ibu, tapi mungkin bukan di sini ya, karena hari ini nanti Bu Anita. Bagaimana Pak? Kayaknya ini masih belum tayang Bu Anita. Ini baru fotonya Bu Anita aja nih kayaknya. Fotonya saya. Oh, sebentar. Iya, coba diulang lagi share screen-nya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Jaringan saya mungkin ya, ini biasanya kalau Sabtu. Saya datanya deh. Nih, saya itu dulu nih, keluar dulu. Belum muncul nih Bapak Ibu ya. Tadi agak lama sih. Belum, Bu. Kenapa ya ini Pak Rahmat ya? Atau coba share ke saya coba Bu, biar saya yang tampilkan. Ah, udah. Sampun. Sudah. Ya udah. Iya. Delaynya lama banget ya. Ibu pakai entire ya? Pakai entire Pak. Oh, nggih. Sudah nggih? Sampun Sudah, ya, Pak, sudah. ya? Sudah ya. Baik. PPT saya nampak. Oke, sudah muncul Bu. Baik. Sudah tambah. Nggih, terima kasih. Saya lanjutkan nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah sekarang apa sih AR itu atau augmented reality? Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah pernah memanfaatkan AR? Sudah pernah mencoba Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah jadi augmented reality itu apa Bapak Ibu? Augmented reality atau yang disingkat AR itu merupakan teknologi yang menggabungkan konten digital baik 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan dunia nyata secara real time. Jadi posisinya ini ditambahkan, jadi penambahan konten digital biasanya menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Aplikasi kalau selama ini yang saya gunakan itu menggunakan smartphone. Nah, kemudian AR ini bisa menyisipkan informasi juga Bapak Ibu ke dalam dunia maya dengan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, handphone Android maupun kacamata khusus. Nah, ada juga yang nanti modelnya seperti VR ya, virtual reality. Oke. Nah, kemudian ini salah satu kegiatan saya memanfaatkan media AR dari rumah belajar nih Bapak Ibu ya. Jadi kami download, kemudian ada yang di print, ada juga yang anak-anak scan langsung dari laptop lain atau HP lain, kemudian dimunculkan. Nah, jadi mereka cukup have fun bermain dengan AR karena AR ini untuk pembelajaran memang hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti akan ada pengalaman yang berbeda kalau kita mengajak siswa-siswi kita untuk mungkin mencoba hal baru karena di dalam media ini ada informasi-informasi yang bisa mereka peroleh mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan waktu itu. Nah, kemudian beberapa metode yang dikembangkan itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang berdasarkan marker, jadi marker augmented reality atau marker based tracking. Jadi nanti untuk menampilkan konten digitalnya itu harus melakukan scan dulu. Jadi nanti ada marker. Jadi marker itu seperti scan ya, scan barcode. Intinya adalah sebuah tampilan yang dia nanti kalau di scan akan memunculkan konten digital melalui augmented reality itu. Kemudian ada yang kedua markerless augmented reality. Nah, kalau markerless itu tanpa menggunakan marker. Ini kalau untuk rumah belajar dan juga satu platformnya lainnya atau M-Edukasi masih harus menggunakan marker Bapak Ibu ya.
Jadi ini yang marker augmented reality. Kalau untuk yang markerless ada, menggunakan assembler itu bisa dengan markerless. Jadi tinggal kita ambil alat saja, buku atau majalah atau koran, nanti sudah akan muncul konten digitalnya begitu. Oke, selanjutnya media pembelajaran AR, Bapak Ibu bisa mengakses di rumah belajar, ada konten terbaru, yakni fitur terbaru di sumber pendukung ya, rumah belajar. Ada konten augmented reality, nanti bisa Bapak Ibu buka, kemudian diinstal ya, ini jadi harus diinstal Bapak Ibu karena berupa APK, jadi harus diinstal ke handphone Bapak Ibu. Nah, nanti kalau mengajak anak-anak, bisa anak-anaknya diminta untuk menginstal, diberikan installernya, APK-nya. Kalau misalnya kita kan juga harus berempati ya, kalau misalkan ada anak yang memang tidak memiliki handphone ataupun device-nya itu tidak support, memorinya tidak tercukupi, ya nanti bisa didemonstrasikan oleh Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Kemudian ada juga konten media AR dari M-Edukasi, ini salah satu sumber pendukung juga dari Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan BPMPK ya, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Sama modelnya harus diinstal terlebih dahulu ya, diinstal dulu, kemudian menggunakan marker juga. Selanjutnya ada Assembler Edu. Nah, ini Bapak Ibu merupakan suatu platform ya, jadi menyediakan berbagai macam fitur-fitur dan media-media augmented reality yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, dan ini bisa tanpa marker Bapak Ibu. Jadi dengan marker bisa lebih cepat sebenarnya kalau dengan marker, tapi tanpa marker juga bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti menampilkan di rumah atau di apa ya, di kursi, nah itu nanti bisa Bapak Ibu. Jadi seolah-olah seperti meletakkan, misalkan ada cangkir atau apa, meletakkan di meja seolah-olah seperti itu. Jadi tanpa marker. Nah, kalau Assembler Edu ini Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri ya, bisa membuat kontennya juga. Jadi untuk Assembler Edu ini ada aset-asetnya Bapak Ibu. Jadi tadi kalau dibilang saya pakar sih enggak ya, bukan pakar, cuma memang memanfaatkan karena kalau saya buat AR dari awal ya enggak bisa, saya jujur enggak bisa. Tapi kalau sudah ada aset-asetnya, nanti tinggal digabung-gabung, diatur, ditata, disetting, nanti jadilah Bapak Ibu sebuah media 3D yang nanti juga bisa menjadi media AR juga. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor ya Assembler Edu. Nah, selanjutnya penerapan dalam pembelajaran. Nah, penggunaan fitur rumah belajar. Oh, maaf ini belum saya ganti judulnya ya. Penggunaan fitur rumah belajar untuk augmented reality pada pembelajaran sumber listrik. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan mode pembelajaran. Nah, ini pembelajaran yang sudah saya lakukan ya di kelas. Jadi menggunakan mode pembelajaran SOLE, yaitu Self Organized Learning Environment, di mana sintaknya ada 6. Yang pertama itu adalah memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Jadi di sini saya memanfaatkan fitur sumber belajar. Ada video tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sana. Kemudian saya share ke siswa untuk disimak, dilihat, ditonton, dan nanti untuk disimpulkan. Jadi isi dari video itu apa untuk persepsi dan juga untuk stimulus. Nah, jadi saya maksimalkan konten-konten yang ada pada rumah belajar. Nah, di sini ada di sumber belajar Bapak Ibu. Jadi sumber belajar juga bisa sebagai video stimulus juga. Selanjutnya mengorganisasi siswa. Nah, di sini membangun komunikasi. Jadi sebelum saya minta anak-anak untuk melakukan menginstal APK AR-nya itu, jadi sebagai guru kami jelaskan dulu. Jadi bagaimana cara mengunduhnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kalau ada siswa yang nggak bisa install ya dibantu. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang ini kalau saya di sekolah sudah tatap muka terbatas ya.
tapi ada juga siswa yang masih di rumah, sehingga pembelajarannya saya bisa dibilang hybrid ya, jadi double ini PTM dan daring ya. Jadi PTM dan daring saat saya mengajar di kelas, juga mengajar secara daring secara bersamaan Bapak Ibu. Nah, jadi ini kami memandu 2 tempat ya, virtual dan juga kelas nyata begitu. Kemudian eksplorasi dan investigasi, ini langkah ketiganya, yaitu memberikan kesempatan untuk siswa untuk mencari tahu, mengeksplorasi, memanfaatkan, melakukan kegiatan tentang AR ini. Jadi kalau siswa sudah bisa, di dalam AR itu kan ada informasi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa mencoba ya. Kalau sudah di-scan, di-install, di-scan markernya, nanti ada informasi. Jadi modelnya seperti MPI Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif. Nah, nanti tergantung dari media AR ya, pembuatnya ya. Jadi kebetulan yang saya unduh itu tentang sumber listrik, itu ada 4 marker yang bisa di-scan. Jadi ada 4 AR ini. Selanjutnya monitoring saya gunakan, karena ada yang PJJ juga ya, ada yang daring juga, jadi saya kurang bisa memonitor yang ada di rumah. Maka saya gunakan Google Formulir ya, walaupun sudah ada siswa yang masuk ke kelas, tapi tetap untuk penugasan-penugasan kami menggunakan daring ya, jadi menggunakan evaluasi secara daring, assessment secara daring, karena kalau di sekolah itu juga paperless juga, jadi tidak boleh menggunakan kertas, sehingga tetap walaupun di kelas anak-anak tetap menggunakan handphone, menggunakan komputer, laptop, seperti itu. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan, terutama yang di rumah juga kita kumpulkan melalui Google Formulir. Selanjutnya langkah kelima, presentasi. Jadi nanti kita juga meminta siswa baik yang di rumah maupun yang di kelas untuk mempresentasikan tentang apa yang mereka peroleh dari informasi yang ada pada media AR tadi. Jadi kita minta untuk melakukan presentasi, menjelaskan. Jadi tidak hanya kita minta untuk ini nanti di-scan kemudian dimainkan, tidak seperti itu, tapi kita juga bertanggung jawab siswa sudah paham belum. Jadi tidak hanya ya Bapak Ibu ya, terus diabaikan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus memastikan bahwa apa yang kita berikan ke siswa, mau menggunakan media apapun itu sampai ke siswa. Jadi siswa itu paham, benar-benar paham. Jadi walaupun yang di rumah juga kita tanya juga Bapak Ibu. Jadi saya lari ke monitor dan juga ke siswa-siswa juga dengan tetap prokes nih Bapak Ibu, ini saya tetap prokes dengan siswa-siswi, tidak bersentuhan juga. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil presentasi. Nah, ini menganalisa, menanya, kemudian menyimpulkan. Nah, ini yang sudah saya print. Tapi ada beberapa anak yang membawa handphone dan juga laptop juga, sehingga mereka ada yang scan juga dari laptopnya, karena saya berikan PDF-nya juga untuk markernya. Nah, seperti itu Bapak Ibu pemanfaatan AR dan juga Google Formulir dalam pembelajaran saya di kelas 9 ini. Kebetulan kalau saya ngajarnya SMA dan SMP, karena satu atap, jadi saya ngajar kimia untuk SMA dan ngajar IPA untuk SMP kelas 9. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa melakukan brainstorming ya Bapak Ibu, mencari sumber. Kita juga bisa membebaskan anak untuk mencari informasi sendiri, karena sekarang zamannya sudah merdeka belajar. Jadi merdeka belajar, kita guru memfasilitasi dan intinya tetap memberikan pembelajaran dengan batasan tertentu, tapi tidak mengekang siswa. Kita tidak bisa memaksa siswa, kita harus merdeka mengajar dan juga merdeka belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu tentang pemanfaatan AR ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa
mengakses ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan AR, nanti mungkin bisa diperdalam lagi ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu membuat sendiri dengan assembler, atau mungkin sudah ada yang juga di sini, atau sudah sering memanfaatkan assembler juga. Karena assembler ini juga bisa diintegrasikan ke portal rumah belajar juga Bapak Ibu. Jadi bisa embed ke sumber belajar, bisa juga di-embed ke Google Google Sites dan Google dan Blog ya. Jadi bisa nanti ada kode HTML-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang belum maaf saya pakai bahasa Jawa, belum tahu ya tentang augmented reality, nanti bisa mencari di portal rumah belajar di bagian fitur pendukung, di bagian augmented reality. Nah, mungkin kontennya memang belum terlalu banyak ya Bapak Ibu, tapi ini masih baru ya, karena memang masih konten baru. Insya Allah nanti segera lengkap ya, segera bertambah kontennya. Membutuhkan kontribusi Bapak Ibu juga. Saya juga mau belajar ini membuat AR ya, supaya nanti bisa menjadi kontributor juga ke portal rumah belajar untuk yang AR. Kalau MPI dan video sudah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa ya. Tapi untuk AR dan mungkin Lab Maya itu memang masih belum banyak yang berkontribusi begitu. Karena sedang dikembangkan juga. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, tinggal install saja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendownload, nanti harus login dulu ke portal rumah belajar. Nanti akan minta login. Nah, nanti silahkan loginnya bisa dengan akun Google Bapak Ibu, atau bisa dengan akun belajarnya ya. Ini sudah terintegrasi pula dengan akun belajar. Tinggal sign in saja dengan akun belajarnya. Yeah. Nah, nanti baru bisa terdownload Bapak Ibu. Nanti siswanya juga begitu. Mungkin nanti diajak dulu siswa-siswinya untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Bisa nanti diminta untuk daftar dulu di sumber belajar atau di augmented reality di portal rumah belajar, supaya nanti ketika mereka mau download itu sudah tinggal login saja, seperti itu. Ini markernya nanti bentuknya PDF, bisa di print, bisa ditayangkan saja. Yang penting nanti intinya seluruh tampilan AR-nya itu bisa terscan Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada yang terpotong. Asalkan full penuh nanti bisa di-scan dan bisa memunculkan AR-nya. Ini videonya untuk simulasinya, nanti bisa dilihat juga Bapak Ibu di sini. Jika memang kesulitan untuk menginstal ya, kalau memang ini kepepetnya tidak bisa install, bisa nanti mengunduh videonya. Jadi ini untuk simulasinya begitu. Baik, begitu Bapak Ibu tentang pemanfaatan augmented reality dalam pembelajaran. Ini sharing tentang praktik yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin memang belum sempurna ya Bapak Ibu, tapi semoga bisa ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada ide yang lebih keren lagi, nanti bisa menjadi acuan atau menjadi ide yang lebih inovatif lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya kembalikan ke saya atau bagaimana, karena saya juga moderator. Mungkin saya kembalikan ke Pak Rahmat ya. Siap Bu. Kita tampung pertanyaan dulu atau terima kasih, langsung? Bapak. Silahkan, enaknya bagaimana Pak? Mungkin satu aja kalau pertanyaan, kalau Pak Rahmat masih harus ada menyampaikan sesuatu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan pertanyaan. Ibu Sulasi, raise hand, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu yang lain jika ingin melaksanakan ibadah sholat asar kami persilahkan. Juga untuk informasi daftar hadir akan di-share pada sesi saya nanti di sesi terakhir.
Silakan Bapak Ibu. Silakan pertanyaan boleh ke Pak Khairuddin juga atau Pak Budi ya. Iya. Dan insya Allah nanti akan di-share ininya, materinya, Bu Anita, Pak Budi. Jika nanti di-upload ke Drive, tolong linknya di-share di chat ini, boleh nanti materinya. Baik. Oke, siap. Pak Herudin kan ini langsung nih, praktik langsung. Silakan Bapak Ibu, jika tidak ada, saya akan, giliran saya Bu Anita. Saya akan presentasi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Akan presentasi materi yang terakhir yaitu integrasi rumah belajar dengan Google Workspace for Education memanfaatkan akun pembelajaran belajar.id. Saya share screen Bu Anita. Ya, silakan. Izin Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat ya? Iya Pak, sudah masuk. Terima kasih, saya perbesar dulu. Ibu sekalian, saya akan mencoba, ini adalah praktik baik saya melaksanakan pembelajaran terintegrasi antara portal rumah belajar dengan Google Workspace for Education. Kita tahu bersama, saya yakin Bapak Ibu sekalian, oh iya, kayaknya saya harus perkenalan juga sebagaimana Bapak Ibu narasumber yang lain kayaknya ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi dari awal membuka acara saya tidak memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahmat Hidayat. Saya adalah guru biologi SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Kalau dari pusat kotanya itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Ini alamat email saya jika Bapak Ibu sekalian, serta nomor HP saya jika Bapak Ibu sekalian ingin berkomunikasi, bersilaturahmi dengan saya. Saya sebagaimana narasumber sebelumnya adalah sahabat rumah belajar tahun 2021. Juga alhamdulillah sebagai Google Certified Trainer untuk Provinsi Jambi, saya adalah co-kaptennya khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu sekalian, kami berempat merupakan trainer Google itu karena kami mendapat benefit dari fasilitas Pusdatin ketika kami menjadi sahabat rumah belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun yang akan datang kegiatan pembatik serta pemilihan duta rumah belajar tetap akan dilaksanakan. Kami berharap, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu dan juga sudah pernah saya yakin mengikutinya. Tahun depan kita ikut lagi Bapak Ibu karena banyak benefit yang kita dapatkan dari kegiatan atau program pembatik ini. Kita seperti otomatis, kita belajar mandiri tapi otomatis seperti kita dipaksa untuk melakukan tugas. Dan otomatis juga kemampuan kita meningkat Bapak Ibu. Nah jika nanti Bapak Ibu mendapatkan sampai ke level 4, kemudian jadi finalis, akan banyak sekali benefit seperti yang kami dapatkan saat ini. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya saya akan balik ke materi. Ini adalah praktik baik saya memanfaatkan portal rumah belajar dan Google Workspace for Education. Apa itu? Dalam portal rumah belajar kita ketahui bersama ada fitur laboratorium maya. Ini adalah pertemuan ke-6 bersama siswa saya. Ini adalah panduan kegiatan. Panduan kegiatan praktikum sudah saya share juga di link YouTube ini. Nah, ini YouTube adalah bagian dari Google, bukan Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami melakukan praktikum secara virtual? Karena sama seperti Bu Anita, kami melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, hybrid, separuh siswa hadir di sekolah, separuh lagi tidak. Jadi untuk memaksimalkan kerja, memaksimalkan aktivitas siswa, maka salah satu caranya ialah melakukan praktikum secara virtual. Dalam hal ini saya memanfaatkan enzim katalase. Terdengar suara saya Bu Anita?
terdengar sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah linknya untuk praktikum virtual. Kita coba lihat. Di sini juga ada praktikum enzim katalase dengan Google Docs, bagian dari Google Docs for Education. Ini adalah LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Kita buka satu-satu. Nah, ini adalah tampilan Lab Maya, Bapak Ibu sekalian. Tampilan Lab Maya untuk praktikum yang kami laksanakan. Ini sangat interaktif. Tinggal kita arahkan, tinggal kita ikuti panduan variabel apa yang harus kita ubah. Tinggal kita ubah tabungnya, mau pakai substrat apa, mau pakai isian apa, pH suhunya bisa kita atur, volumenya kita bisa atur. Nah, ini adalah fitur laboratorium Maya atau virtual lab dari portal Rumah Belajar. Terintegrasi dengan Google Workspace for Education karena saya memanfaatkan Google Docs sebagai panduan. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Saya coba perbesar dulu. Saya tidak seperti Pak Hairudin yang praktik dan mengajak Bapak Ibu sekalian interaktif. Secara interaktif, saya hanya share saja apa yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ini adalah LKPD siswa. Ini panduan praktikumnya lebih tepatnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini juga ada di Google Form ini. Jadi siswa tinggal memilih kelasnya, sebut namanya, kemudian siswa mengerjakan. Ya. Halo, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus siswa kerjakan mengikuti panduan di Google Docs dan mengikuti hasil yang muncul di Lab Maya ini, praktikum enzim katalase ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada perubahan gerak dalam tabung, seperti ada gelembung-gelembung udara ketika kita teteskan cairan hidrogen peroksida ke dalam tabung. Tabung ini berisi hati ayam. Ini akan tetap seperti ini jika tidak ada perlakuan pada variabel-variabel yang tertera di Lab Maya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada RPP. Di sini juga ada modul yang bisa siswa baca untuk menjawab menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di lembar kerja. Di sini juga ada sumber belajar dari portal Rumah Belajar berupa video yang akan membantu siswa dalam menguatkan teori untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saya. Nah, ini adalah hasilnya Bapak Ibu, student works. 14 yang turn in ini maksudnya menandai sudah selesai karena semua sudah mengerjakan, karena pekerjaannya ada di Google Form, dan tidak semua siswa menggunakan akun pembelajaran sehingga hasilnya tidak otomatis masuk ke dalam sini. Jadi hanya 14 orang yang klik sudah selesai, tapi semua sudah mengerjakan, sudah mengisinya di Google Form. Singkat saja kira-kira itu, Ibu Anita, Ibu Moderator. Silakan jika ada masukan atau pertanyaan. Terima kasih. Oh, keren sekali Pak Rahmat. Ini ada Classroom sama Lab Maya, kemudian Google Docs, Google Forms. Sepertinya Drive juga ya? Pastinya Drive ya Pak ya? Iya. Pastinya. Nah, komplit sekali Pak Rahmat. Nanti mungkin bisa share formatnya ya Pak ya? Format LKPD-nya ya. Oke, baik. Bapak Ibu silahkan, ini tadi 4 materi sudah disampaikan ya. Pertama tentang portal Rumah Belajar, yang kedua adalah pemanfaatan Quizizz terintegrasi dengan akun belajar, kemudian pemanfaatan media augmented reality terintegrasi dengan
akun belajar juga nggih, dan juga yang terakhir adalah pemanfaatan Lab Maya yang terintegrasi dengan akun belajar Google Workspace for Education. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Nah, silakan nih kalau Bapak Ibu mau raise hand boleh. Sudah dipersilahkan. Yang ingin bertanya silakan untuk mengeklik telapak tangan di sebelah kolom share screen ya, silahkan. Yang mau bertanya Di chat juga boleh ya, Bu? boleh, di kolom chatting juga boleh, nanti kami bacakan. Itu Bu, Silahkan wanita Bapak Ibu. ada Pak Muhasab itu, ada Harasen, Pak Muhasab. Oh, nggih. Oke, silakan Pak. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Maaf, tempat saya delay ya. Tempat saya agak delay, Bapak Ibu. Jadi Baik, terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak Ibu dari yang punya sertifikat Google ini. Jadi mungkin di luar pertanyaan saya ini kan, kalau melihat dari apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kita sudah sangat luar biasa. Silahkan Pak. Halo, nggih. Pak, silakan dilanjut saja Pak. Pak Muhasab. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Ya gimana agar kita termotivasi untuk bisa mengikuti seperti Bapak Ibu ini ya. Artinya kan kita banyak-banyak kegiatan. Kadang-kadang waktu kita juga untuk mengikuti sesuatu itu kan belum bisa terjangkau gitu. Nah, seperti Bapak Ibu ini yang sudah mendapatkan sertifikat gitu seperti di Google ini sangat luar biasa gitu. Artinya bagaimana cara atau langkah kita gitu agar kita bisa termotivasi untuk terus mengikuti seperti Bapak Ibu yang ada pada saat ini. Mungkin demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan nih siapa yang mau jawab nih, Pak Budi mungkin Pak Budi nih. lebih ini. Ya. Pak Budi yang paling pantas. aman menjawabnya. Ini yang paling tua diri ini. Yang pesertanya paling banyak nih Pak Budi nih. Baik, terima kasih Bu Anita, terima kasih Pak Muhasab dan juga yang lain. Jadi tadi Pak Muhasab bertanya bagaimana sih caranya biar kita bisa termotivasi seperti kami ya. Sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya sendiri, Bu Anita, Pak Rahmat, Pak Khairuddin, saya adalah orang biasa yang saya miliki hanya niat teman. Gitu. Jadi saya bukan orang yang pinter, bukan. Saya hanya niat belajar dan belajar. Gitu, Pak. Ini satu kuncinya, Bu Anita, Pak Muhasab ya. Satu hal yang terpenting adalah harus kuat di dalamnya. Jadi di internet ini harus kuat. Siapa? Ya orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Kalau misalnya kita sudah berkeluarga ya istri kita, ya kan? Artinya itu harus mendukung. Ya. Jadi jangan sampai yang di dalam itu istilahnya gontok-gontokan. Ya. Misalnya kita fokus di pelatihan terus jangan si istri ini mungkin karena enggak mungkin apa ya, karena mungkin kurang perhatian ya, akhirnya tidak mendukung. Itu kan juga kurang pas. Jadi yang pertama adalah harus yang di dalam kita harus saling mendukung. Itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu, yang namanya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi silakan Bapak Ibu jika diberikan kesempatan, ya silakan manfaat sebaik-baiknya karena pastinya itu tidak akan datang 2 kali. Mumpung itu ada kesempatan seperti saya kemarin ya. Saya kemarin kan diberikan kesempatan untuk ikut Google Master Trainer level 1. Itu dari slot apa namanya? Sahabat rumah belajar ya itu. Nah, jadi ya karena itu adalah saya rasa sebuah kesempatan buat saya ya, maka saya manfaatkan apapun hasilnya, apapun yang bisa saya lakukan. Ternyata di sana saya dengan belajar hanya saya juga bisa sehingga sampai di level saat ini seperti Pak Rahmat, Bu Anita, sama Pak Hardin juga. Jadi intinya kita itu yang pertama adalah kita harus ada support dari keluarga, dari intan kita, kemudian manfaatkan kesempatan yang ada. Yang ketiga nih yang penting, yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian,
yang penting adalah niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Kalau niatnya kita tuh ingin tenar ya oleh niat tok. Ya, jadi kita dimaksudkan. Tapi kalau kita niatnya belajar, dan itu sudah bisa saya rasakan Pak. Dimana saya belajar itu, maka dengan saya belajar terus berbagi, maka saya dimudahkan untuk belajar yang lainnya. Itu yang saya rasakan. Mungkin teman-teman berpikir, wah aku bisa nih, dia bisa apa, dia siapa. Tapi meskipun saya cuma punya sedikit, itu yang saya bagikan itu yang justru dari itu saya malah dimudahkan untuk belajar yang lainnya. Saya bisa belajar ini, saya bisa belajar itu, karena saya sering berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah paham. Jadi itu Pak, saya rasa 3 hal itu yang utama. Artinya pertama perkuat di dalamnya ya, saling mendukung, keluarga saling mendukung. Yang kedua, gunakan kesempatan yang ada, jangan disia-siakan karena bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir buat kita ya, maka gunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jaga niatnya, utamakan itu belajar dan berbagi. Setelah itu poin itu dari saya mungkin yang saya berikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahmat, dari Pak Khairuddin sama Bu Anita, monggo silakan. Silakan Pak Memang Rahmat. memang kalau sudah Pak Budi ngomong semua mencakup, jadi nggak ada lagi masukan dari saya. Iya betul sekali. Sudah lengkap. Sudah komplit ya. Sudah hatam. Ya, jadi tadi ya Bapak Ibu, tips dan trik dari Pak Budi Utomo. Yang pertama itu pasti dukungan orang terdekat ya, dari keluarga. Kemudian kalau ada kesempatan, manfaatkan Bapak Ibu, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Apalagi kalau ada kesempatan kedua ya Pak Budi, Pak Rahmat, Pak Khairuddin ya, silahkan segera saja grab it fast begitu ya, jangan sampai langsung ambil begitu. Karena sering terjadi itu ada kesempatan kedua ya Pak Budi ya, sering ya. Nah begitu. Dan yang terakhir pastinya niat Bapak Ibu, niatnya adalah belajar, berbagi, berkarya, dan intinya untuk kemajuan. Nah seperti itu. Nah seperti itu Pak Muhazab, bagaimana? Sudah tercerahkan? Baik, terima kasih luar biasa ya. Saya berharap ini Bapak memang luar biasa sekali. Bisa menularkan kembali ya apa pengetahuan dan keterampilan yang sudah. Iya. Pak Muhazab dari mana Pak? Baiknya dibagi-bagi kepada kita sih. Dari Lombok Barat SDN 3 Sukamakmur saya. Di Lombok Barat. Mantap. Siap. Pak Khairuddin. Keren. Ya, nanti bisa tanya Pak Khairuddin ya. Iya. Oke. Bisa lain saya Pak Khairuddin yang lain. Saya di Mazhab, walaupun saya dinasnya di Mataram, saya di Blike Pak, di Gerung. Oh iya, berarti dekat dengan kita ya. Saya yang kenal siapa Pak Kurdi kalau nggak salah itu ya Pak. Salah satu Pak Kurdi yang saya tahu itu ya. Ikut seperti ini juga kayaknya ya. Nggih. Iya. Bu Anita, halo. Iya, saya di sini. Ya, satu lagi Bu Anita, tambahan. Ini iya, ada yang makin 4 tadi ya. Pak Muhazab, jangan lupa perbanyak sahabat, perbanyak teman. Ya. Jadi karena apa? Jadi ini yang saya sampaikan. Banyak teman, banyak rezeki Pak. Pasti itu Pak. Jadi mungkin misalnya kita punya teman A, dia akan cerita, di sana ada dekat ini loh, nggak ikut. Gitu. Jadi perbanyak sahabat Pak, perbanyak komunitas itu. Jadi banyak sahabat, banyak teman, banyak rezeki. Itu Banita, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, betul sekali perbanyak sahabat ya. Ini siapa yang mengira kalau saya jadi punya teman Pak Rahmat dari Jambi, Pak Budi dari Jatim, Pak Khairuddin dari NTB, ya itu terpisah provinsi, terpisah pulau juga, bisa bertemu dalam satu forum, bisa komunikasi, bisa bercandaan juga ya Pak ya Pak. Ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada grup, misalkan ini ada grup diklat ya Bapak Ibu. Nah jangan leave ya, karena sering sekali Bapak Ibu yang kalau sudah terpenuhi kebutuhannya langsung leave begitu. Kalau bisa stay saja ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Supaya kalau ada informasi itu jadi tahu. Betul. Saya juga ikut pembatik dulu juga karena dari teman grup diklat juga. Kalau tidak ada di grup itu mungkin saya juga nggak tahu begitu. Pak Ria, Bu Anita.
Iya, silakan. Oh iya, Pak Pria. Pak Tambahan. Oh nggih, nopo? Tambahan. Silakan. Jangan terpancang pada umur. Selalu belajar walaupun muda. Oke, siap. Ini yang menyampaikan ini sudah setengah abad tapi tetap semangat untuk belajar, jangan terpancang pada umur. Luar biasa. Rupanya Pak Budi rupanya belum khatam. Belum akhiri ayat gitu. Masih tambah ya ternyata ya. Ternyata lebih wow. Oke. Pokoknya tetap semangat untuk belajar terus, menambah ilmu. Ya, belajar sepanjang hayat ya Pak Pria ya. Iya. Betul sekali. Ini motivasi untuk yang masih muda-muda juga seperti saya ini, sebenarnya paling muda gini, masih bocah ya Bapak Ibu ya saya. Nanti supaya kalau udah tua lebih bersemangat nanti insya Allah. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas tambahannya ya. Tadi sudah saya tuliskan, saya merangkap sekretaris juga ini. Mungkin Bapak Ibu mau ingin mencatat tips dan triknya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan lagi. Boleh menambahkan, boleh pertanyaan juga silahkan. Ingin cerita-cerita juga dipersilahkan ya Pak Rahmat ya. Ya, silakan. Dan Bapak Ibu, link presensi atau absensi sudah ada di kolom chat, juga Pak Budi juga sudah kirim materi. Bapak Ibu sekalian, atau saya mumpung belum ada yang bertanya, saya ingin menjelaskan sesuatu Bu Anita. Iya, silakan. Bapak Ibu sekalian, sesuai janji kami di flyer di selebaran kegiatan kita bahwa akan ada sertifikat 32 jam. Bapak Ibu sekalian, di kolom di dalam Google Form itu ada link menuju kelas Bapak Ibu, classroom. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke sebuah kelas. Ini saya share screen dulu, mohon izin Bu. Ada sebuah kelas, sebentar. Nah ini adalah kelas untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 jam dengan membuat lembar kerja peserta didik berbasis Google Form Bapak Ibu. Memanfaatkan Google Form untuk membuat LKPD. Terlihat Bapak Ibu? Pak Herudin? Ya, terlihat Pak. Oh ya, terlihat. Ya, ada di sini. Saya delay soalnya. Ya, saya juga delay ini presentasinya. Oh iya. Nah, di sini sudah ada tutorial, sudah ada materi sedikit, kemudian ada tugasnya serta link penugasannya. Jadi Bapak Ibu gampang sekali. Bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut kegiatan saya di hari Jumat, jika masuk lagi ke sini tugasnya sama. Jadi boleh copy paste deh. Boleh di make a copy untuk LKPD-nya, kirim lagi ke sini boleh. Nanti sertifikatnya temanya sama tapi penerbitnya berbeda. Kami tidak akan menyusahkan Bapak Ibu. Ini akan tetap dibuka sampai tanggal 20 November. Jadi silakan untuk membuat LKPD-nya. Syaratnya gampang, ada tujuan pembelajaran cukup, tidak perlu yang lainnya, serta kegiatan pembelajarannya yang menampilkan satu buah video, cukup satu segmen atau satu bagian saja, tidak perlu banyak aktivitas, cukup satu aktivitas saja. Nah, kira-kira demikian Bu Anita, ada di dalam absen link classroom-nya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk presensi dulu, nanti akan diarahkan ya ke classroom untuk Bapak Ibu menyelesaikan segala penugasan untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ditindaklanjuti ya. Tugasnya sepertinya cukup sudah terbiasa. Saya yakin Bapak Ibu di sini Bapak Ibu yang hebat ya, pasti sudah bisa, tinggal eksekusi saja gitu nggih Pak Rahmat. Ya. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait tugas juga silakan. Jika ada yang masih belum paham. Pak Pria ada juga di chat di ini. Ada Pak Pri, tanya Pak Pri, silakan Pak Pri. Nama saya belum masuk Pri, ya. Pak Pri silakan tadi rasanya. Metode pembelajarannya luring apa daring?
penyampaian materi pembelajarannya. Touring apa daring? Baik Pak. Iya. Baik Pak Pri. Kegiatan pembelajaran kita mandiri Pak. Jadi Bapak Ibu silakan membuka kelasnya, ikuti setiap tugas yang ada. Di sini saya coba buka yang satu, unit 1. Nah, di sini sudah ada 39 yang masuk nih. Nah, halo semuanya, di sini sudah ada perintah. Jika sudah memahami, klik mark as done atau tandai sebagai selesai. Saya yakin Bapak Ibu di sini banyak yang sudah bisa mahir menggunakan Google Form, tapi tidak perlu. Saya fokuskan ke langsung saja Bapak Ibu ke unit 4. Ke unit 4-nya, saja. Jika sudah paham langsung ke unit 4-nya. Tutorial ada di sini. Ada di YouTube. Unit 4 saja langsung jika Bapak Ibu sudah mahir menggunakan Google Form untuk melakukan aktivitas pembuatan evaluasi maupun LKPD. Di sini sudah ada Google Form untuk mengirimkan link LKPD Bapak Ibu. Di dalam ini sudah ada. Simpel seperti itu, kita belajarnya mandiri. Kapanpun Bapak Ibu ada waktu, silakan dibuka sampai tanggal link pengirimannya sampai tanggal 20 November pukul 11 malam. Itu kira-kira. Nah, 20 November, masih lama Bapak Ibu? Masih lama. Ya. Itu gini Pak Rahmat. Siap. Di nomor 4 itu kan menampilkan satu video pada kegiatan pembelajaran. Yang nomor 4 yang di unit 4 tugas LKPD. Betul. Nah, ini kegiatan pembelajarannya ini secara daring apa secara tatap muka, maksud saya gitu. Videonya itu loh, videonya. Kan mengumpulkan video ya, Pak Rahmat. Tugasnya. Ya. Nah, tugas tuh, ditugas. Baik Pak. Kalau untuk itu terserah Bapak Ibu mau luris atau daring. Satu pertanyaan saja dari video itu, misalnya silakan beri kesimpulan dari video itu, nggak masalah. Walaupun itu kurang baik kan, ya bebas saja. Yang penting kita tahu cara memasukkan video, cara membagi di mana permainan, kemudian tujuan serta identitas. Yang penting kita tahu bagian itu saja. Kira-kira demikian. Cukup satu saja, nggak masalah. Jika Bapak Ibu misalnya saya biologi, tapi saya membuat LAPD siswa SD, nggak masalah juga. Tidak masalah. Iya. Siapa Rahmat Tursun? Terima kasih Pak Pri. Bapak Ibu sudah cukup jelas. Silakan kalau ada yang masih belum paham terkait penugasan mandiri ya, Bapak Ibu, yang belajar mandiri, kemudian silakan dikerjakan tugasnya sampai deadline-nya 20 November 2021 pukul 11 malam. Nah kan kalau waktunya sudah longgar, silahkan langsung dikerjakan saja Bapak Ibu ya, supaya tidak tertumpuk dengan tugas-tugas akhir tahun yang lainnya. Silahkan, masih adakah yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Coba saya cek chat dulu. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Rahmat. Oh, ada yang minta link presensi lagi. Oke. Sudah saya kirim. Ya. Bagaimana Pak Rahmat? Pak Hairudin, Pak Budi? Ini sudah silakan Bu Anita. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian tadi sesi pemaparan ya webinar kita tentang pemanfaatan portal rumah belajar terintegrasi Google Workspace for Education. Kesimpulannya adalah bahwa iya, silakan Pak. Kita belum ada sesi foto sepertinya bersama Bapak-bapak Ibu guru ini hebat. Oh, foto dulu. Baiklah. Ya, kita foto bersama di foto live. Silakan Pak Herudin, silakan. Silakan Pak Herudin. Ini ada 103. Wow. Ini gimana ya? Ada 103. Bapak Ibu bisa hidupkan kamera ya? Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot sendiri ya. Mungkin ada yang nggak tertampil karena ini
Yang terhidden sekitar kalau saya 80-an, 60-an di sini. Saya yang ke hidden 70 ini. Kita screenshot masing-masing ya. Nanti sambil Ya silakan bisa ya. Kita nggak tahu yang tertangkap rupanya Pak Khairuddin atau Pak Rahmat siapa ya. Bapak Ibu bisa Silakan, Bapak Ibu. kita izin pakai apa? Gayanya rumah belajar Bu Wanita ya, yang tangannya di depan. Boleh Pak Ibu Guru ya? Ya. Seperti yang ini. screenshot siapa? Oh yang iya. screenshot nggak bisa gini loh. Oh saya dah, saya screenshot jatah sekali. Nanti gilir Bu Wanita ya. Oke. Ya, baiklah. Saya screenshot pertama ya Bapak Ibu ya. Hitungan mundur Bapak Ibu dari 3. Izin kameranya dihidupkan semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, giliran Bu Anita. Kalian ya. Monggo Pak Khairuddin. Siap. Silakan, rumah belajar ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan screenshot masing-masing ya. Seandainya tidak tampak di sini. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sesi webinar pemanfaatan portal rumah belajar terintegrasi Google Workspace for Education untuk pembelajaran. Sangat luar biasa sekali, semoga bisa memotivasi, menginspirasi. Intinya kami di sini tidak menggurui ya Bapak Ibu, kami berbagi, melaksanakan amanah dari rumah belajar, dari kementerian dan juga dari Pusdatin untuk membagikan walaupun sedikit yang baru kami terima ini ya, baru sebagian kecil dari seluruh ilmu yang ada ya Bapak dan Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa lebih mengembangkan lagi terkait dengan media-media pembelajaran, baik itu dari rumah belajar maupun menggunakan Google Workspace for Education akun belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Budi Utomo, Pak Rahmat Hidayat selaku fasilitator hari ini ya. Kemudian Pak Khairuddin, Bapak Ibu, Pak Pri, terima kasih. Tadi Pak Muhasab juga terima kasih atas saran-sarannya ada ya untuk motivasi bagi kami juga di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, belajar bersama lagi. Terima kasih. Mohon maaf saya belum minta maaf. Mohon maaf kalau dalam memandu acara hari ini banyak kekurangan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Bapak Rahmat, Bu Anita, Pak Budi, Bapak Ibu Terima kasih Pak Khairuddin, Pak Budi, Bu Anita. Saya kembalikan ke host ya, Pak Rahmat, silakan roomnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Budi Utomo, Pak Khairuddin, serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah selesai dan berada di ujung acara. Bapak Ibu sekalian, jika terkait informasi, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor 0852, saya tulis di chat. 0852 66574 754 ada di kolom chat. Absen juga saya share lagi. Dalam 10 menit ke depan tetap saya hidupkan Bapak Ibu room ini supaya tidak ada informasi yang ketinggalan ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jika sudah mengerti dan sudah dapat semua informasinya, silakan leave sendiri, tidak masalah. Bagi Bapak Ibu yang ada aktivitas lain, silahkan leave dari kegiatan ini, dari ruangan ini. Ini tetap saya hidupkan sampai 10 menit ke depan. Dan saya izin untuk mematikan video dan kamera, video dan mikrofonnya karena saya izin sholat asar ke belakang dulu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Anita, sekali lagi Pak Khairuddin. Mohon maaf apabila saya punya kesalahan dan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, izin Bapak Ibu live. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Baik. Misalkan tekniknya 2 bulan. Ya, garing 2 minggu, 2 bulan. Puasa.
6693. 8. Iya. Iya, yang itu. Tapi kok anu nih ya,